Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pola lantai tari daerah. Tema 2, subtema 1, muatan SBDP. Nah, setiap penari itu pasti melakukan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi tubuh saat menari. Nah, pengaturan tersebut disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai itu merupakan garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari. Nah, pola lantai ini itu biasa digunakan untuk tari tunggal, tari berpasangan, maupun tari berkelompok. Macam-macam pola lantai dasar itu dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan juga pola lantai garis lengkung. Nah, ada apa saja nanti di pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung? Kita simak baik-baik. Nah, pola lantai garis lurus yaitu pola lantai yang membentuk bidang lurus. Contohnya yang pertama adalah pola lantai horizontal. Nah, yang kedua pola lantai vertikal, pola lantai zigzag, pola lantai diagonal, pola lantai segitiga, dan juga pola lantai segi lima. Nah, mengapa kok gambar-gambar berikut disebut pola lantai garis lurus? Karena memiliki bidang yang lurus. Nah, ini garis lurus, garis lurus, garis lurus. Nah, kalau garisnya lurus itu dinamakan pola lantai garis lurus, gitu ya. Nah, yang kedua pola lantai garis lengkung, yaitu pola lantai yang membentuk bidang lengkung atau melingkar. Nah, macamnya yang pertama ada pola lantai lengkung ke depan, pola lantai lengkung ke belakang, dan juga pola lantai lingkaran atau melingkar, gitu. Selanjutnya, contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai horizontal, yaitu ada tari indang dari Sumatera Barat, tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah, tari saman dari Aceh. Nah, ini garis lurus horizontal atau mendatar ke samping. Nah, ini ke samping, ini ke samping. Ini dilihat dari depan ya, mendatar ke samping. Kemudian ada pola lantai garis vertikal atau tegak lurus. Yang pertama ada tari baris cengkedan dari Bali, tari serimpi dari Yogyakarta, kemudian tari pasambahan dari Sumatera Barat. Kita simak baik-baik ya tarinya ya. Nah, ini tari vertikal, garis lurus dari depan ke belakang atau tegak lurus. Nah, gitu ya. Tahu ya? Nah, itu. Oke, kita lanjut. Kemudian tari dengan pola lantai diagonal. Contohnya ada tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian tari Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara. Ya. Diagonal ya, ke menyudut. Diagonal itu menyudut ya, menyudut ke siku. Nah, samping, menyudut ke samping atau ke depan. Ya, kita lanjut. Ada tari apa lagi? Tari remo dari Jawa
timur ya. Tari remo. Nah, ini juga menyudut. Nah, dari pojok ke pojok atau dari sudut ke sudut. Itu ya. Nah, lanjut pola lantai zigzag. Nah, yang pertama ada tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, tari jaipong. Zigzag ini berarti ada yang mendatar, ada yang diagonal ya. Mendatar dan diagonal. Tuh tari zigzag. Tari dengan pola lantai zigzag. Lanjut. Ada juga tari Seudati dari Aceh ya. Itu. Selanjutnya pola lantai segitiga. Ada tari perang dari Papua ya. Nah, lihat bentuk segitiga. Nah, tuh ke depan atau ke belakang. Tuh ya. Ketiga ini sini ya, menyudut. Oke, lanjut. Pola lantai segi 5. Ada tari kupu-kupu dari Bali. Nah, pasti ada 5 orang. 1 2 3 4 5 karena segi 5 gitu ya. Kalau segi 5 cuma 3 orang yang tidak bisa dikatakan segi 5. Jadi harus 5 orang gitu minimal. Gitu ya. Nah, kemudian contoh tari tradisional dengan pola lantai lingkaran. Ada tari Mak Badong Toraja dari Sulawesi Selatan, tari randai dari Sumatera Barat, dan juga tari kecak dari Bali. Kemudian pola lantai garis lengkung, contohnya ada garis lengkung ke depan, tari piring Sumatera Barat, garis lengkung ke belakang, tari pendet Bali ya. Tuh. Kemudian karakter gerak tari. Nah, jadi setiap tarian itu memiliki karakter masing-masing ya. Nah, dari Solo dan Jogja tariannya itu terkenal dengan karakter yang lembut seperti aliran air yang tenang. Itu. Kemudian karakter gerak tari Bali yaitu lincah dengan gerakan patah-patah. Nah, macam-macam tarian ada 3. Yang pertama tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan perseorangan atau satu orang. Nah, biasanya hanya menggunakan pola lantai horizontal atau vertikal. Contohnya tari topeng dari Jawa Barat dan juga tari gambyong dari Jawa Tengah. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan oleh 2 orang, biasanya juga dengan pola lantai horizontal atau vertikal. Contohnya tari payung Sumatera Barat dan juga tari roro mendut dari Jawa Tengah. Tari berkelompok yaitu tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, biasanya 3 orang atau lebih. Ya, biasanya menggunakan pola lantai lurus dan lengkung. Contohnya tari saman dari Aceh, tari randai dari Sumatera Barat. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.